Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa siswa Bapak di pembelajaran daring, khusus mata pelajaran seni budaya. Bapak Guru Seni Budaya SMA Negeri 2 Tapung, Bapak Roni Sarwani SPD. Pada kali ini kita berjumpa lewat media daring. Semalam kita udah coba belajar tentang materi-materi yang berhubungan dengan unsur, teknik, prinsip seni rupa. Pada materi yang udah Bapak kirimkan, kalian sudah bisa memahami, mempelajari, dan membuat sebuah video tentang rangkuman materi tentang prinsip-prinsip unsur-unsur seni rupa tersebut. Kemudian di tugas berikutnya, Bapak sudah memberikan tugas membuat semacam sketsa, gambar yang berhubungan dengan alam, yang berhubungan dengan benda, serta mencari contoh-contoh karya-karya seni rupa yang memiliki unsur-unsur dan prinsip seni rupa itu sendiri. Pada materi sebelumnya, kalian sudah bisa mencoba membuat contoh-contoh dalam bentuk gambar yang dimana gambar tersebut berhubungan atau memiliki apa yang disebut dengan unsur-unsur seni rupa tersebut. Di dalam unsur-unsur seni rupa tersebut terdapat berbagai macam teknik, berbagai macam cara, berbagai macam penguasaan tentang garis, titik, bidang, warna, dan gelap terang. Anak Bapak yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada proses pengaplikasian materi tersebut. Dari materi tersebut, kita akan coba mengaplikasikannya ke dalam bentuk lukisan. Semua anak Bapak paham lukisan itu apa. Setiap kita mungkin sudah pernah melihat apa itu lukisan. Sedikit Bapak terangkan, rata-rata pelukis atau lukisan itu dibuat di atas kertas dan di atas kanvas. Kemudian memiliki bahan, alat, dan media yang berbeda. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan terangkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan di dalam melukis menggunakan media kanvas. Kanvas kita tahu adalah sebuah media lukis yang terbuat dari kain, yang kain tersebut ditutupi dengan media lain agar pori-pori kain tersebut tertutup, sehingga ketika melukis tumpahan cat tadi tidak sampai ke belakang kain. Seperti yang pernah kalian lihat, mungkin yang pernah kalian coba. Pada kali ini Bapak akan lihatkan seperti apa saja media-media yang kita butuhkan, alat dan bahan untuk proses melukis. Pada kesempatan kali ini Bapak akan terangkan yang pertama, media kanvas. Kanvas itu terbuat dari kain yang di belakangnya, ini contoh yang bisa dilihat, ada spandram. Spandram itu terbuat dari kayu yang berfungsi untuk meregang kain itu sendiri, untuk menguatkan kain itu sendiri.
Kemudian kanvas itu terbuat dari kain, kainnya disebut dengan kain belacu atau kain marekan yang khusus di pasaran dibuat untuk pembuatan kanvas. Kain tersebut setelah kita lakukan peregangan di atas spandram, kemudian kain tersebut kita tutupi dengan media lain seperti cat atau lem yang kita campur sehingga pori-pori kain tidak ada lagi. Itu gunanya agar cat tidak pindah ke belakang kanvas. Ini yang namanya media kanvas. Kanvas itu ukurannya berbagai macam, mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Ini namanya kanvas. Ini bidang kanvas yang ada di sebelah Bapak ini. Kemudian bahan yang berikutnya adalah cat. Cat yang kita gunakan di sini adalah cat akrilik. Cat akrilik itu seperti cat air yang dicampur dengan air. Jadi cat akrilik ini cara mencampurnya dengan air. Jadi kalau dia kental, maka kita harus campur dengan air. Di dalam melukis, di sini Bapak menyediakan 5 warna: putih, warna hitam, warna merah, warna kuning, dan warna biru. 5 warna ini adalah warna pokok. Dari 5 warna pokok ini, kita bisa campur berbagai macam warna yang kita inginkan. Ini warna biru, ketika kita campur dengan warna kuning, nanti hasilnya menjadi hijau. Begitu juga seterusnya. Nanti anak Bapak bisa buktikan sendiri ketika mengaduknya jadi warna apa. Di 5 warna ini cukup kita pakai untuk proses melukis, sehingga kita bisa mencari warna-warna yang kita inginkan. Kemudian dalam melukis itu juga ada cat disebut dengan cat minyak. Jadi cat melukis itu ada 2, ada cat air dan ada cat minyak. Kalau di sini kita menggunakan cat air lebih mudah dan lebih gampang penggunaannya. Kalau cat minyak itu kita harus menggunakan media lain seperti thinner, seperti cat minyak dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak untuk mempermudah kalian, kita menggunakan cat air saja atau cat akrilik namanya. Sekarang pada masa sekarang lebih populer orang menggunakan cat akrilik. Itu bahan berikutnya. Kemudian alat yang kita gunakan disebut dengan kuas. Ini kuas. Tipe kuas itu banyak, ada mulai ukuran yang besar sampai ke ukuran yang kecil. Ini digunakan untuk membuat garis yang kita inginkan. Jadi anak Bapak nanti bisa mencari kuas yang ada di toko buku atau di Gramedia. Kalau di Pekanbaru itu di Gramedia. Kalau di toko buku rata-rata banyak. Tipe kuas juga ada dari yang murah hingga yang mahal. Nah, ini namanya kuas lukis. Di kuas lukis itu ada tipe, ada yang ukuran besar dan ada ukuran yang kecil. Tergantung ukuran yang kita inginkan. Kemudian alat yang lain kita gunakan adalah kain lap. Kain lap ini berfungsi untuk ketika kita ingin mengganti warna, maka kita lap menggunakan kain lap agar kuas yang kita pakai tadi tidak kotor. Karena ketika kita menggunakan warna putih, kemudian kita menggunakan warna merah, maka warna putih tadi kita cuci dulu dengan air dan kita lakukan pengelapan dengan kain lap. Kemudian yang berikutnya air putih biasa. Air putih itu untuk mencuci kuas dan untuk mengencerkan cat. Nah, inilah alat dan bahan yang kita gunakan dalam melukis, ditambah dengan yang berikutnya disebut dengan palet. Palet itu bisa kita gunakan dari triplek, bisa kita gunakan dari kaca, bisa kita gunakan dari keramik. Yang penting di sana ada alas datar yang untuk fungsinya untuk mengaduk cat. Jadi ketika kita ingin mencari warna hijau, maka kita aduk kuning, kita letakkan kuning, kita letakkan biru, maka dia menjadi hijau. Nah, kira-kira itu bahan media yang kita gunakan dalam proses melukis. Nah, pada kesempatan kali ini, untuk materi kita berikutnya, kita akan mencoba mempraktekkan masing-masing siswa, anak Bapak, mencoba menggunakan media lukis ini dengan menggunakan media yang Bapak terangkan tadi, membuat bentuk-bentuk tertentu.
Nanti bentuk tugasnya nanti Bapak kirimkan ke WA group atau ke classroom. Seperti apa tugas yang akan dibuat. Yang penting media yang kita gunakan itu adalah untuk kali ini adalah mencoba melukis di atas media kanvas. Nanti anak Bapak akan rasakan sendiri seperti apa rasanya melukis di media kanvas ini. Jadi setelah Bapak terangkan ini, nanti masing-masing anak Bapak untuk dapat mencari atau menyediakan kanvas, kemudian cat, kemudian kuas. Masing-masing memiliki semuanya. Jadi kita bekerja masing-masing atau individu. Jadi setiap siswa wajib harus memiliki kanvas, kemudian memiliki cat dan memiliki kuas. Sedangkan kain lap dan air di masing-masing di rumah sudah ada. Apa tugas yang akan Bapak berikan? Nanti akan Bapak kirimkan lewat classroom atau WhatsApp. Kemudian contoh-contoh gambar, nanti contoh-contoh gambar atau lukisan nanti akan Bapak kirimkan lewat classroom atau WhatsApp atau media group kelas masing-masing. Seperti apa yang akan kita buat. Itu hanya sebagai contoh saja. Nanti kalian bisa kembangkan seperti apa yang kalian inginkan. Kira-kira untuk materi kita berikutnya ini kita akan coba belajar bagaimana cara melukis di atas kanvas menggunakan media cat akrilik. Mudah-mudahan dari praktek kita nanti kita dapat merasakan dan dapat menemukan hal-hal baru tentang teknik dan temuan-temuan baru bagaimana cara melukis di atas media kanvas. Untuk itu, kepada anak Bapak agar dapat memperhatikan dan menunggu apa materi tugas yang akan Bapak berikan, sehingga nanti kapan kita mulai dan kapan kanvas dan cat itu harus ada, nanti Bapak kabari. Untuk mendapatkan kanvas dan cat ini ada banyak cara. Yang pertama, kalian bisa buat sendiri di rumah untuk kanvas. Yang kedua, bisa kalian cari di toko buku atau kalian beli di Gramedia. Atau Bapak juga bisa bantu. Kalau kalian ingin memiliki kanvas dan cat ini, Bapak bisa bantu carikan sehingga kita bisa mendapatkannya secara kolektif. Jadi kalian tidak perlu cari kemana-mana. Nanti Bapak bantukan kalian untuk carikan di Pekanbaru. Jadi kalian tinggal memesan kanvas dan catnya serta kuasnya. Tapi kalau bisa kuasnya cari sendiri, kanvas dan catnya bisa Bapak bantu untuk mencarikannya. Mengenai harga dan sebagainya nanti kita bicarakan bersama. Kalau Bapak pantau dulu atau Bapak cari dulu, Bapak tanya dulu berapa harga kanvas dan catnya. Yang penting tujuan kita adalah bagaimana siswa Bapak bisa mencoba belajar melukis di atas kanvas. Mudah-mudahan materi kali ini bisa membantu anak Bapak, bisa menemukan hal baru, bisa mendapatkan hal yang lebih baru tentang cara melukis di atas kanvas. Kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan untuk materi apa yang akan dibuat. Nanti akan Bapak sampaikan di classroom atau di media group kelas masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf kalau Bapak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.